Selamat pagi Miss, nama saya Velov dari kelas Honor nomor absen 17. Hari ini saya akan mewawancarai UMKM Laundry Clear and Clean. Jadi tujuan dari video wawancara ini adalah untuk mengerjakan BA project dan juga mengetahui UMKM itu berjalan serta tantangan yang terjadi. Nah, BA projectnya tugasnya Miss Amanda. Hai Miss, sombong banget. Ya, gitu, terima kasih. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Nur Afifah. Setiap hari saya harus cek sisa waktu mesin dan kapasitas yang ada. Alurnya kami terima, ditimbang, langsung beri kode agar tidak terbongkar. Lalu atur jadwal cuci agar mesin jalan terus. Setelah itu cuci, kering, setrika, lalu packing. Target pengiriman maksimal 2 hari. Paling sering mesin pengering tiba-tiba rusak. Kalau itu terjadi, truk semua kerjaan. Masalah kedua pasti listrik dan air. Kalau mati lampu atau air kecil, kami langsung berhenti total. Dampak terburuknya, jadwal delivery pasti molor 1-2 hari. Pelanggan bisa marah dan pindah. Kalau mesin rusak, kami juga harus keluar biaya tak terduga buat panggilan teknisi. Kalau mati lampu, kami harus pakai genset yang boros. Iya, sangat, karena dikejar waktu. Deadline mepet, akibat mesin rusak, staf jadi berburu-buru. Saat setrika atau lipat, akibatnya ada saja baju yang lipatannya kurang rapi atau noda kecil yang terlewat. Kualitas jadi menurun. Kami punya 3 kali cek quality. Cek pertama setelah cuci, pastikan udah hilang. Cek kedua setelah setrika. Cek perapian dan tidak ada yang tertukar. Cek ketiga sebelum packing, manajer, chef, shift wajib cek aroma dan kondisi akhir harus lolos 3 cek ini. Kami juga pakai aplikasi kasir digital. Ini bantu kami catat transaksi dan melacak status order agar tidak ada yang hilang. Tapi untuk perawatan mesin dan stok deterjen, kami masih pakai catatan manual. Baik, analisis dari wawancara Laundry and Clear yang telah saya lakukan ada 3 golongan. Yang pertama, kendala yang tidak bisa diprediksi seperti mati listrik atau mati air. Yang kedua, tentang kualitas dari pelayanan tersebut. Yang ketiga adalah kegagalan alat. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu matinya listrik dan matinya air. Jika mati listrik tersebut dan air tersebut, kita tidak bisa kontrol karena itu di luar dari kendali kita. Jika mati listrik akan menambahkan biaya operasional untuk menyalakan genset, dan jika mati air, produksi untuk layanan pencucian itu tidak akan maksimal karena air yang dipakai terbatas. Nah, masalah yang kedua adalah kualitas. Kualitas ini tuh kadang nggak konsisten. Kadang ada yang baju ketukar atau pakaian yang ketukar, lalu noda yang masih membandel dan pakaian kusut, serta pakaian yang masih baunya apek atau nggak wangi. Yang ketiga, masalah ketiga itu adalah kegagalan alat. Kegagalan alat yang sering ditemui seperti mesin cuci dan alat pengering. Kedua ini adalah faktor utama dari laundry tersebut. Seperti mesin cuci, jika tidak ada mesin cuci atau mesin cuci rusak, maka laundry tidak bisa mencuci yang banyaknya baju. Nah, baju, pakaian atau spray atau selimut itu akan sulit untuk dibersihkan. Jika alat pengering, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus dijemur dan menggunakan sinar matahari secara langsung. Dia kalau cerah, kalau hujan kan, apalagi sekarang masih musim hujan kan. Nah, jadi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, saya memiliki beberapa saran inovatif. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa masalah tersebut akan menimbulkan dampak negatif. Seperti yang pertama, pelanggan itu akan berkurang sebanyak 20-25% karena ketidakpuasannya dan akan pindah ke tempat laundry yang lain. Dan yang ketiga, Laundry Clear and Clean ini akan mendapatkan kritik saran yang kurang mengenakan dan pelanggan tersebut akan marah-marah. Yang ketiga, pelanggan tersebut bisa saja tidak puas dan untuk membayar itu mereka sambil ngomel, apa enggak ada yang nggak mau bayar karena produk atau layanan produk yang mereka dapatkan itu kurang. Lalu ada juga yang keempat, yang terakhir itu keterlambatan jadwal delivery pengantaran yang mengakibatkan bagi orang-orang yang memesan jasa layanan tersebut, jika
pakaian itu penting akan digunakan, mereka akan merasa terugikan dan mereka akan melampiaskannya ke laundry. Nah, ke pihak laundry tersebut. Nah, jika pelanggan berkurang atau keluar sebanyak 20-25%, maka pendapatan akan turun. Pendapatan laundry yang tadinya misal mencapai sehari mencapai 70% dari target, let's say seperti itu, akan menurun menjadi 60-65% atau bahkan 50% dari target, karena berkurangnya banyak yang keluar, berkurangnya pelanggan dan banyak yang keluar, dan mereka akan bilang ke orang-orang lain kayak laundry ini kurang loh, yang menyebabkan orang-orang tuh dengar dan kayak oh oke, aku akan pindah laundry lain yang lebih. Jadi laundry itu akan sepi dan lama-lama akan bangkrut. Saran-saran yang saya punya, yang pertama ada pembuatan aplikasi untuk pengecekan kualitas yang dapat diakses dari pihak laundry dan pihak pelanggannya. Jadi pihak pelanggannya bisa mengawasi dengan transparan, mengawasi timelinenya, lalu mengawasi kualitas kontrolnya, lalu mengawasi misalnya ada noda-noda yang spesifik seperti noda minyak, noda makanan dan lain-lain. Mereka bisa memesan atau meminta layanan untuk membersihkan noda tersebut, dan mereka bisa kontrol dari situ untuk spesifik nodanya, penghilangan noda tersebut. Lalu yang kedua adanya kontrol dari pihak laundrynya sendiri, seperti kontrol pemeliharaan alat, lalu kontrol stok bahan dan stok barang untuk laundry seperti deterjen, lalu pewangi dan lain-lainnya. Nah, bisa juga untuk pihak laundry dan pihak pelanggan, kita bisa kontrol untuk delivery. Nah, jadi di situ kayak ada Gojek, ada Maps-nya. Produk mereka itu, barang mereka itu sampai kemana? Nah, baju-baju mereka, pakaian mereka, atau spray mereka tuh sampai titik di mana? Jadi mereka bisa siapin orang untuk menerima barang mereka itu, atau enggak kita bisa juga untuk transaksi seperti itu. Bisa juga untuk mengatasi permasalahan yang pertama tentang mati air dan mati listrik, kita bisa infokan melalui aplikasi tersebut kepada pihak pelanggan. Lalu kualitas kontrolnya kita bisa pakai saran yang kedua itu kita bisa tingkatkan SOP-nya. Nah, SOP ini kita bisa pakai sistem 3 pintu. 3 pintu ini saya buat sendiri. Pintu yang pertama, pintu pencucian. Jadi di situ setiap staf yang bertugas atau bertanggung jawab akan mengecek hasil cucian tersebut apakah sudah tercuci dengan bersih dan rapi semua atau belum. Yang kedua, pengeringan. Pengeringan ini juga penting. Jika barang tidak kering, pakaian tidak kering, itu tuh akan menyebabkan bau apek. Apalagi seperti boneka ini kan dia kan banyak nih dakronnya. Nah, akan dipastikan kering 100% supaya tidak ada bau apek yang ada di dalamnya, yang tercium. Terus pintu yang ketiga itu adalah pintu untuk kualitas kontrol pengecekan noda. Kita lihat dulu setelah disetrika, dikasih pewangi dan lain-lain, kita lihat apakah ada noda atau enggak. Nah, yang terakhir final door-nya itu adalah penyusunan atau packing. Nah, pada packing ini akan dicek yang manajer shift-nya akan mengecek apakah sudah sesuai apa belum dengan list yang mereka buat nih tentang ini barang ini. Jadi supaya meminimalisirkan ketukaran barang. Nah, sekian saran-saran inovatif yang dapat dipakai dan dicoba. Terima kasih telah mendengarkan analisis wawancara UMKM Jasa Laundry Clean and Clear. Nah, di situ di pas wawancara itu ibu laundrynya melihat teks karena ia berpesan bahwa tidak bisa melakukannya dengan spontan, karena jika spontan dia tidak bisa menata bahasanya dengan rapi. Jadi saya menanyai dulu secara tidak video untuk ibu laundrynya, lalu ibu laundrynya menjawab melalui docs. Nah, docs ini ia baca pada saat pembahasan video. Jadi di situ ibu laundrynya itu membaca docsnya yang telah ia tulis sendiri. Jadi jawabannya itu murni dari dia, namun dia membaca tulisannya supaya dia bisa merangkai tulisannya itu dengan rapi, baik dan benar. Maaf sebelumnya karena di video terkesan tidak natural karena ia membaca. Padahal itu sangat natural, tapi memang kebanyakan UMKM nggak mau melakukan wawancara karena mereka tidak bisa berbicara secara spontan dan langsung di depan kamera. Jadi mereka memerlukan alat bantuan seperti membaca. Saya memberi mereka pertanyaannya, lalu mereka mengetik dan kita take video. Itu. Terima kasih, Miss. Nah.